Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi pada hari ini Selasa 9 Maret 2021 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memulainya dengan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 111, Gereja Bagai Bahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat,
Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Hosana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami membelikan pistol mainan kepada anak kami yang berusia 15 bulan. Dia sangat senang bermain pistol mainan itu karena ada bunyinya. Hampir setiap hari dia bawa pistol mainan itu kemana saja. Dia tahu bahwa mainan itu adalah miliknya karena orang tuanya memberikannya kepadanya. Suatu hari, ketika dia sedang asik memainkan pistol mainannya, saya meminta kepada anak saya, "Gama, Papa pinjam dong pistol mainannya." Saya kemudian menyentuh pistol mainan itu, tetapi dia kemudian menariknya mundur dan berlari supaya saya tidak bisa mengambil pistol mainannya. Ya, wajar saja. Anak kami merasa memiliki mainan itu dan dia tidak ingin mainan kesayangannya pergi dari genggamannya. Saudara terkasih, bukan hanya anak-anak yang mempunyai rasa memiliki yang besar akan sesuatu. Kita pun juga pasti mempunyai perasaan memiliki pada suatu hal. Jika kita menyayangi sesuatu, kita pasti akan menjaganya, merawatnya, dan melindunginya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat berada di bait suci. Rasa cintanya yang besar pada bait suci sebagai representasi hadirat Allah di dunia mendorongnya untuk menyucikan bait Allah dari para pedagang dan para penukar uang di sana. Saudaraku, pasti ada alasan mengapa Yesus melakukan semuanya itu. Paskah adalah hari raya yang penting bagi orang Yahudi. Paskah adalah perayaan yang mengingatkan mereka pada peristiwa penyelamatan Tuhan dari kematian yang terjadi di Mesir saat bangsa Israel berada di sana. Darah anak domba yang dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atasnya menandai mereka dan membebaskan mereka dari bahaya kematian. Setiap tahun, orang-orang Yahudi akan berkumpul di bait suci di Yerusalem untuk mempersembahkan korban bakaran berupa seekor anak domba. Orang-orang Yahudi yang diaspora atau tersebar di luar Yerusalem akan melakukan perjalanan jauh yang dinamakan ziarah sampai mereka tiba di Yerusalem. Lazimnya, orang-orang Yahudi ini harus membawa korban bakaran dari tempat mereka masing-masing ke Yerusalem. Korban bakaran ini akan diberikan kepada para imam untuk diperiksa kelayakannya, lalu dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah. Perjalanan jauh para peziarah Yahudi ini sangat berisiko tinggi. Hewan korban yang mereka bawa bisa saja mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak lolos uji kelayakan para imam. Mereka juga bisa menjadi sasaran para perampok selama perjalanan mereka ke Yerusalem tentunya. Karena risiko-risiko itulah para imam di bait suci mengizinkan para pedagang hewan dan para penukar uang untuk berjualan di halaman bait Allah. Dengan adanya para pedagang hewan dan penukar uang ini, para peziarah sangat tertolong. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan mengatakan kepada mereka, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Jika kita lihat sepintas, kehadiran para pedagang hewan korban dan penukar uang di bait Allah tentu sangat membantu para peziarah Yahudi. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah ada persekongkolan antara imam-imam dengan para pedagang di bait suci.
Para imam ini mendapatkan keuntungan finansial dari kerjasama ini. Apakah ini dibenarkan? Tentu saja tidak. Para imam sebetulnya telah dibiayai kebutuhan hidupnya oleh orang-orang Yahudi melalui persepuluhan. Jadi, hidup mereka sudah semestinya didedikasikan kepada pelayanan di bait suci, bukan untuk bisnis atau mencari keuntungan. Bukan hanya para imam, para pedagang juga sama liciknya. Mereka mempengaruhi para imam supaya hewan-hewan korban yang diserahkan kepada mereka dinyatakan tidak layak, supaya orang-orang Yahudi ini membeli dari para pedagang di halaman bait Allah. Ketidaklurusan inilah yang dilawan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Tindakan demonstratif Yesus ini menjadi pengingat bagi kita agar kita memiliki keberanian yang sama untuk menegakkan kebengkokan yang terjadi di dalam institusi keagamaan. Dalam hal ini, gereja. Kita diingatkan untuk berani bertarung dengan kekuatan-kekuatan besar jika mereka mempraktikkan kehidupan yang tidak lurus di gereja. Kisah Yesus ini menjadi undangan bagi umat untuk memiliki keberanian meluruskan pemimpin-pemimpin gereja jikalau hidup mereka bengkok. Bagaimanapun, pemimpin-pemimpin gereja adalah manusia yang tanpa sadar bisa bengkok hidupnya. Kehadiran umat Tuhan yang mengingatkan inilah yang bisa menuntun para pemimpin gerejawi agar kembali ke jalan yang benar. Demikian pula sebaliknya, jika pemimpin-pemimpin gereja menjumpai umat yang hidupnya bengkok, mereka tidak mengabaikannya, tetapi justru terdorong berkomitmen dan dengan tekun meluruskannya juga. Tidak dipungkiri, Bapak Ibu Saudara, bahwa selalu ada risiko yang bisa menimpa kita jika kita berupaya meluruskan kebengkokan-kebengkokan di gereja. Firman Tuhan sendiri tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Cinta pada gereja akan membuat kita hangus. Cinta pada gereja akan membuat kita menanggung derita. Saudaraku, selain kita diingatkan untuk meneladani Tuhan Yesus dengan berani meluruskan kebengkokan-kebengkokan di gereja, kisah Tuhan Yesus ini mengingatkan kita juga agar rasa cinta kepada gereja tidak menjerumuskan kita pada pemberhalaan gereja atau justru menduakan Tuhan itu sendiri. Mengapa? Karena pada dasarnya gereja sama seperti bait suci, ia adalah materi terbatas yang dapat hancur. Sedangkan Tuhan Yesus adalah bait suci yang hidup. Tuhan Yesus adalah bait suci yang tidak dapat dinodai oleh apapun seperti bait suci di Yerusalem yang ternodai oleh konspirasi imam-imam dan para pedagang. Tuhan Yesus adalah bait suci yang tidak dapat diruntuhkan oleh siapapun, termasuk oleh kekaisaran Romawi. Tuhan Yesus adalah bait suci yang merangkul semua orang melampaui tembok-tembok bait suci di Yerusalem. Jadi, marilah kita mencintai gereja kita dengan senantiasa tidak melupakan bahwa Tuhan Yesus sendirilah gereja yang sejati itu. Albert Einstein pernah menuliskan kata-kata mutiara begini, "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." Dunia tidak akan hancur oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi oleh orang-orang yang menyaksikannya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Jika kita menghayati kata-kata Einstein ini dalam pengertian gerejawi, maka kita bisa sedikit memahami kata-katanya. Begini, "The church will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." Gereja tidak akan hancur oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi oleh orang-orang yang menyaksikan tetapi tidak melakukan apa-apa. Saudara terkasih, selamat hidup mencintai gereja kita, GKI Taman Cibunut Bandung, sebagai tanda cinta kita pada Tuhan Yesus Kristus. Luruskanlah kebengkokan-kebengkokan dengan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati peribadahan kita pada hari ini. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengingatkan kami pada hari ini agar kami memiliki rasa cinta pada gereja kami sebagai bukti cinta kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gereja yang sejati. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat meluruskan setiap kebengkokan dengan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi kehidupan jemaat kami GKI Taman Cibunut, Bandung. Kiranya Tuhan memberkati majelis jemaat agar mereka dapat terus melayani Tuhan dalam kesabaran dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah setiap persoalan dan tantangan hidup pelayanan bisa mereka selesaikan bersama dengan Tuhan di dalam Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang terus melayani Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam kehidupan keluarga maupun pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan bimbing mereka di dalam Roh Kudus agar mereka dapat mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan dan mengikuti langkah kaki Tuhan. Dan biarlah hidup mereka menjadi berkat bagi setiap orang sehingga orang lain memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan jaga relasi kami, baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, sebagai orang tua, sebagai oma dan opa, sebagai kerabat, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menjaga relasi kami agar kami saling menghormati, saling menghargai, dan bersedia untuk mendengarkan dan menjadi keluarga yang hadir dalam kesulitan-kesulitan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit dimanapun mereka berada, terutama bagi mereka yang sekarang terjangkit virus COVID-19. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang melampaui segala akal akan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan jikalau itu menjadi bagian dari kehendak Tuhan, tentulah mereka pasti akan disembuhkan juga. Tuhan, kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atas kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami agar bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana, yang bermanfaat untuk memajukan bangsa ini, juga dalam mengasuh dan memelihara persatuan bangsa ini yang beraneka ragam suku dan agamanya. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami akan menjalani kegiatan hari-hari kami. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami agar kami dapat memuliakan Tuhan lewat perkataan dan perbuatan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjalankan hari-hari kami dengan senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.